Selamat pagi teman-teman. Salam dari kami Loh Jinawi Farm, kebun durian dari Desa Kaliwungu, Kecamatan Kalirjo, Kabupaten Lampung Tengah. Selamat datang kembali. Nah, pagi ini kami akan berbagi tentang pengaplikasian MKP teman-teman ya. Jadi untuk waktu yang tepat, intinya seperti itu ya. Ini kita berbagi untuk teman-teman yang akan kocor MKP ya. Jadi dalam kondisi pohon dan daun seperti apa, aplikasinya seperti apa ya. Ini adalah ciri-cirinya. Pohon udah dalam kondisi daun hampir semuanya tua teman-teman ya. Nah, jadi kalau daunnya masih muda atau masih ada terubus, jangan. Bahkan masih dilakukan penyiraman. Kita lakukan penyiraman untuk menuakan daun aja. Nah, tapi untuk pohon yang udah sekiranya dorman, tidak ada indikasi terubus baru, misalnya seperti ini juga daun dalam kondisi yang hampir full tua. Nah, bisa dilihat kan berbeda. Nah, ini kan berbeda. Satu dengan yang satunya ini berbeda tuanya ya. Nah, yang pertama itu teman-teman, untuk aplikasi kocor. Nah, untuk aplikasi kocor kita mulai kapan? Kita udah bisa memulai dalam kondisi daun itu mulai menua. Jadi 90% tua, bisa kita aplikasikan MKP untuk dikocor ya. Nanti bisa dicampur dengan produk seperti boron yang beredar kan banyak teman-teman ya, ada super boron dan yang lain-lain. Kalau teman-teman mau pakai boron murni, nah nanti dosisnya juga kita bagikan teman-teman ya. Sekarang kita lihat ciri-cirinya dulu. Terus kalau untuk mau di spray ya, kalau mau di spray, kalau saya pribadi harus menunggu daun dalam kondisi 100% tua teman-teman. Nah gini ya, tidak ada calon terubus dan udah mengecil ya atau tunasnya, itu bisa di spray teman-teman. Nah jadi dimulai dari apa? Dari kocor MKP ya. Kocor MKP dengan dosis, ada yang melakukan untuk pohon sebesar ini biasanya sekitar 500 gram ya teman-teman ya. Nah biasanya itu juga dilakukan untuk teman-teman yang tabungan fosfatnya kurang dari awal gitu ya. Makanya kami jauh-jauh hari menabung fosfat dan kalium itu dengan harapan kami memang nanti tidak akan kocor MKP gitu ya. Nah saya ulangi lagi, jadi yang pertama kocor MKP dimulai kapan? Dimulai ketika daunnya udah mulai mendekati tua gitu ya. Ini kan sebagian mau tua juga tuh. Ini belum 100% tua ya teman-teman ya. Nah seperti yang ini juga, ini dikocor MKP dengan dosis sekitar 500 gram, sesuaikan dengan besar dan usia pohon, intinya seperti itu. Nah ditambah dengan, kalau pakai boron-boron yang campuran seperti super boron dan yang lain-lain itu teman-teman ya, bisa pakai 100 gram. Tapi kalau pakai borat, nah karena kecenderungan boron yang kita butuhkan udah diberi kemarin bersama dengan kalsium, cukup 5 gram sampai 10 gram maksimal teman-teman. Itu untuk borat ya, karena kandungannya boron murni. Oke, nah terus dilanjut dengan spray. Spraynya itu dosisnya bisa sekitar, kalau saya karena di dataran rendah, saya dosisnya tidak sebanyak di dataran menengah ke atas teman-teman. Karena apa? Karena di dataran menengah ke atas itu cenderung panasnya lebih minim. Kalau di dataran rendah dengan dosis yang sama dengan di dataran menengah ke atas, biasanya daunnya agak mengalami kerusakan ya. Karena memang paparan cahaya matahari di sini memang benar-benar panas ya. Nah, jadi untuk saya sendiri itu sekitar 4 maksimal. Jadi yang sering saya lakukan itu 3 gram. Nanti seminggu sekali saya lakukan penyemprotan. Ya teman-teman begitu ya. Nah, ini untuk kocornya bisa diulang lagi nanti sekitar interval setengah bulan teman-teman. Ya.
Jadi intinya ini juga sambil menunggu momennya benar-benar kemarau gitu kan, karena kadang-kadang sudah diaplikasikan MKP pun kalau masih intensitas hujannya tinggi, ya kita nggak bisa menunda teman-teman, tetap akan terubus. Nah gimana kalau terubus? Ya udah kita biarin dulu, nanti menunggu posisi tua kita lakukan lagi proses pemberian MKP seperti yang semula gitu ya. Kalau udah terubus jangan diberi MKP teman-teman, boros. Karena kita ini ikhtiar, tapi kan kita nggak bisa menebak cuaca. Nah, terus ada sebuah treatment ya gitu ya. Walaupun tidak menjamin 100%, penggunaan fungisida triazol, amistartop, skor, dan afidia gitu ya. Itu dilakukan kalau bisa spraynya misal setengah bulan sekali kita rolling teman-teman ya. Gantian gitu intinya. Nah, terus jangan melakukan pengocoran MKP dan spray MKP dalam kondisi daun yang masih terubus. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini akan rusak. Nah, misal seperti ini. Jangan dilakukan teman-teman. Nah, ini walaupun P dan K-nya udah kita naikkan, yang kita lakukan apa? Tetap disiram. Karena tujuan kita menyelamatkan trubus terakhirnya. Gitu ya. Nah, seperti itu juga. Ini tujuan kita menyelamatkan trubus terakhirnya. Trubus terakhir itu adalah bagian dari kunci juga. Pohon ini nanti akan memiliki banyak cadangan daun ya, yang udah menyerap nutrisi yang kita berikan dari sekarang tentunya. Ini nanti akan berperan untuk pengisian dan pematangan buah, karena ketika stressing air akan banyak daun-daun yang gugur. Nah, daun-daun yang bertahan ini adalah daun-daun yang baru ini dan beberapa daun-daun yang lama. Itu ya, makanya berusaha sebisa mungkin jaga hijau daun, lebar daun, dan kualitas daunnya untuk trubus terakhir ini. Jadi gitu dulu teman-teman ya. Nanti kita update lagi. Terima kasih. Selamat pagi.